Sungguh saya merasa sedih melihat dan memperhatikan kelakuan rakyat bangsaku ini. Kenapa tidak? Coba bayangkan. Seorang ustadz yang bernama Ustadz Muhammad Hussein dari Hamas, dari Gaza sana berkata, ternyata perang Israel-Palestina itu adalah keinginan Hamas, disengaja oleh Hamas, supaya rakyat Palestina mengorbankan anak dan istrinya mati untuk membangunkan mata, membuka mata dunia, agar dunia membantu Palestina untuk merdeka dari penjajahan Israel. Banyak yang menyalahkan pihak Hamas karena terlalu sembrono menyerang duluan. Katanya mereka tidak tahu konsekuensinya, gitu ya. Ini Hamas tahu gak sih konsekuensinya? Menyerang duluan. Mereka ketika mulai serangan tersebut tahu akan banyak mata-mata tertutup di Gaza, meninggal. Tapi mereka tahu akan ada lebih banyak mata-mata yang terbuka hari ini. Mereka tahu akan ada nyawa-nyawa yang mati di Gaza. Tapi mereka tahu akan banyak jiwa-jiwa terbangun di luar sana. Jadi mereka mengorbankan anak mereka, istri mereka, keluarga mereka untuk membangunkan kita semua hari ini. Nah, pada perjalanan Gaza ini ketika mereka melakukan serangan 7 Oktober, ribuan roket mereka kirimkan. Itu bukan tanggal perhitungan. Mereka tahu, Pak. Nih, mereka tahu dengan serangan itu akan ada serangan balasan yang sangat dahsyat. Akan ada ribuan mata-mata Gaza yang tertutup meninggal. Tapi mereka juga tahu akan ada lebih banyak mata-mata terbuka di luar sana. Mereka tahu ketika mereka melanjutkan serangan itu akan ada banyak nyawa-nyawa yang mati di Gaza, di bawah. Tapi mereka juga tahu akan ada jutaan miliaran jiwa-jiwa yang terbangun di luar sana. Jadi mereka itu sering membangunkan kita. Hanya ada nyawa anak-anak mereka, nyawa istri mereka untuk membangunkan kita semua. Ternyata mata dunia tidak terbuka untuk melihat perang Palestina-Israel ini. Yang ada hanya apa? Mengutuk. Hanya omong tok. Tidak ada mengirim senjata. Tidak ada mengirim tentara ke Palestina untuk membantu Palestina. Tidak ada. Negara-negara Oki, negara-negara Islam sendiri tidak membela Palestina. Presiden Palestina sendiri tidak membela Palestina dan tidak mengutuk Israel. Kenapa? Israel itu yang melakukan kejahatan kemanusiaan atau genosida. Kenapa OKI dan dunia ini membiarkan genosida ini? Tahun 2005, Hamas berkuasa di Gaza, cita-citanya itu di piagam Hamas adalah melenyapkan negara Israel. Yang paling lucu adalah seluruh kebutuhan rakyat Indonesia, produksi Amerika, produksi Israel, produksi Eropa, diboikot. Akibatnya apa? Terjadi PHK besar-besaran di Indonesia. Yang rugi siapa? Israel? Ya tidak ada pengaruhnya. Kita yang rugi. Anak-anak Indonesia banyak PHK. Nah, uang dikumpulkan bermiliar-miliar rupiah. Lalu dikirim ke Palestina. Sementara di Indonesia, sungguh sangat banyak rakyat Indonesia yang sangat melarat, yang sangat miskin. Setelah uang itu sampai di Palestina, uang itu harus ditukar dengan mata uang Israel. Karena di Palestina yang berlaku adalah mata uang Israel. Waktu menukarnya saja sudah banyak untung Israel. Banyak untung Israel dalam penukaran uang ini. Bermiliar-miliar rupiah ditukar ke uang Israel, apa enggak untung banyak? Setelah uang itu ditukar ke mata uang Israel, dibagi-bagilah ke rakyat Palestina. Rakyat Palestina belanja membeli kebutuhannya. Sementara kebutuhannya itu semuanya
adalah produksi Israel. Di Indonesia kelaparan, anak-anak tidak beli susu karena buatan Israel, sementara Palestina bersenang-senang. Kemana otak-otak kita ini? Kok bisa sampai beku begini? Kok bisa sampai bodoh seperti itu? Yang paling menyedihkan, yang terjadi perang di Israel sana dengan Palestina. Tapi yang mati di Indonesia ada 5 orang saya dengar di Bitung sana. Aduh, kenapa sampai terjadi seperti itu? Di sana yang perang, di sini yang mati. Gila nggak? Setelah terjadi korban puluhan ribu di Palestina, ditambah 5 orang di Indonesia, mati sia-sia. Ustadz Muhammad Hussein bersyukur lagi karena terjadi gencatan senjata 4 hari di Palestina. Bersyukur karena tidak ada lagi orang yang mati. Kenapa harus bersyukur? Itu kan keinginanmu. Perang itu kan keinginanmu, Ustadz. Seharusnya kamu dan teman-temanmu itu tidak meninggalkan Gaza, tidak meninggalkan Palestina. Seharusnya kamu tetap di sana supaya kamu mati di sana. Supaya mata dunia terbuka. Ini kamu tinggalkan. Kenapa? Ini kan keinginan kamu semua mati di sana. Aduh, diminta lagi, didoakan lagi supaya gencatan senjata ini gencatan permanen. Sudah berlawanan dengan keinginanmu. Kenapa? Saya senang karena kekhawatiran saya ini tidak terbukti ya. Tadi sore itu saya sempat mendengar kabar ada salah satu situs berita yang memberitakan bahwa 2 warga negara Indonesia yang ada di Gaza ditangkap oleh tentara Israel, dan satu lagi katanya sih tidak diketahui nasibnya. Alhamdulillah barusan setelah setelah berkali-kali saya coba, akhirnya saya berhasil menghubungi salah satu dari 3 relawan tersebut, namanya Farid. Alhamdulillah 5 menit saya ngobrol ya. Dan intinya mereka baik-baik saja. Alhamdulillah, senang banget saya. Saya sudah khawatir karena saya juga merasa bersalah telah meninggalkan mereka di belakang saya gitu kan. Bagaimanapun itu keputusan yang berat. Jadi intinya alhamdulillah Farid, Fikri, dan Reza ini sudah berhasil dievakuasi dari area Rumah Sakit Indonesia bersama seluruh pengungsi dan seluruh pasien, seluruh tim medis, dievakuasi ke wilayah selatan. Dan tadi terakhir saya ngobrol sama dia itu, alhamdulillah Farid sekarang bersama 2 orang WNI lainnya sedang berada di sebuah sekolahan di wilayah selatan di Rafah, kota Rafah, yang sedang dijadikan tempat pengungsian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pihak Israel dan pihak para pejuang Gaza sudah sepakat untuk gencatan senjata. Alhamdulillah. Jadi intinya alhamdulillah Farid, Fikri, dan Reza ini sudah berhasil dievakuasi dari area Rumah Sakit Indonesia bersama seluruh pengungsi dan seluruh pasien, seluruh tim medis, dievakuasi ke wilayah selatan. Dan tadi terakhir saya ngobrol sama dia itu, alhamdulillah Farid sekarang bersama 2 orang WNI lainnya sedang berada di sebuah sekolahan di wilayah selatan di Rafah. Itu kabar gembira yang pertama, kabar bahagia pertama. Dan kabar gembira yang kedua adalah sudah bulat, sudah tercapai kesepakatan bahwa mulai besok jam 10 pagi waktu Gaza sudah tidak akan lagi ada serangan-serangan ke Gaza. Pihak Israel dan pihak para pejuang Gaza sudah sepakat untuk gencatan senjata. Alhamdulillah. Meskipun ya cuma 4 hari. Jadi ya tetap kita syukuri lah. Artinya dalam 4 hari ini tidak ada korban jiwa yang akan jatuh, tidak akan ada korban luka. Semoga 4 hari ini, 4 hari gencatan senjata ini bisa dimaksimalkan oleh Qatar, oleh Mesir, oleh negara-negara yang sedang menjadi mediator antara 2 belah pihak ini. Semoga bisa dimaksimalkan sehingga gencatan senjata 4 hari ini bisa berubah menjadi gencatan senjata permanen. Benarkah Palestina dijajah Israel? Benarkah ada tanah Palestina? Tunggu jawabannya pada video berikutnya.